Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi para pendengar audiobook dimanapun Anda berada. Kembali bersama Ricky Audio yang akan melanjutkan pembacaan kitab Mazmur pasal 71 sampai pasal 80. Mazmur pasal 71, doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah, aku luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-perkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengejar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit, Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya yang kudus Israel, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Pasal 72, doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera melimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni pedang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu.
Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Sheba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas, Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon. Bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan, Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Pasal 73. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan ada di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pasal 74, nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak, nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri.
Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang ruksak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuan dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukiran-ukirannya seluruhnya. Dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang merupukan kepala-kepala Leviathan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpati kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Pasal 75, Allah hakim yang adil untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup, dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tapi aku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Pasal 76, Allah hakim segala bangsa untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Asaf nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Selah. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu? Pada saat engkau murka, dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertengun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu,
dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Pasal 77, perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahan aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terlurus dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah. Lesulah semangatku, Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanya Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu? Berlaku turun-temurun. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat Engkau. Ya Allah, air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan-awan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Pasal 78, pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Senengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka, dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, di belahnya laut. Di seberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Di belahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka, dengan meminta makanan menurut nafsu mereka.
Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpencar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya?" Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub. Bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan pembekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas. Sedang makanan masih ada di mulut mereka, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penembus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya. Kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah kepada ulat dan hasil jeripayah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegerama dan kesesakan. Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Di seluruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tanah kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur. Dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka. Membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang. Dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak ada lagi dipuja-puja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis.
Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya, tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Pasal 79, doa umat yang terancam, Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera mengonyongsong kami. Sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Oleh karena nama-Mu, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tanah. Sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikanlah di atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Pasal 80, doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala? Sekalipun umat-Mu berdoa, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia di dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terindah oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon ara Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan Allah semesta alam. Pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.